Right, how's it going, bro? This is John Balls here, balik lagi ke waktu belajar John Balls. Tapi hari ini kita mau bahas film. Ya, bahas film. Sebenarnya mau tebak watak. Bukan tebak, analisa watak. Oke, kita nggak nebak-nebak, kita menganalisa. Rambut gue berantakan, tapi biarin aja. Rambut baru, gue belum pakai hair gel. Apa gue harus pakai hair gel, oke? Ya, langsung pakai hair gel, segitu aja, bros. Oke, kita mulai. Karena kita udah pakai hair gel, rambut udah gak berantakan. Well, terserah sih, menurut gue ini gak berantakan, menurut kalian berantakan, kalian terlalu melo. Ya, kayaknya kita mau bahas tentang betapa bahagianya petualangan Sherina. Sebenarnya gue gak mau bahas semua watak ya. Nanti gue khusus mau bahas tentang kenapa seorang Saddam di petualangan Sherina 1 terlihat kayak orang yang keras, dan di petualangan Sherina 2 dia orang yang kayak lembut banget. Kenapa kayak gitu? Apakah dia belajar jadi lembut? No. Jawabannya Saddam memang orang yang wataknya sebetulnya lembut. Tapi ya, kalau kalian mau tahu, Saddam itu, spoiler, wataknya meloplegi. Kenapa meloplegi? Dia bukannya kole. Bukannya dia melokole, kan dia galak, dia suka bully orang. Nah, di situ dia. Di situ menariknya. Kalau kita teliti, Saddam ini ya punya dua orang tua yang sangat terhormat, ya, juragan, sibuk dua-duanya. Dia melayani anaknya, ngasih semua hadiah, kayak ya kemewahan semuanya didapat sama Saddam. Dia boleh ngapain aja. Akhirnya dia jadi anak yang manja. Tapi ada satu bahasa kasih Saddam yang seharusnya dikasih tapi nggak dikasih, physical touch. Apalagi quality time. Ya, dia jarang sekali mungkin waktu kecil dapat quality time. Akhirnya jadi orang penyendiri yang ngambekan kalau di rumah manja. Karena bahasa kasih yang sering dikasih dia adalah pujian, acts of service, sama hadiah. Tiga itu, yang dimana orang meloplegi sebetulnya itu adalah tiga terbawah mereka, bukan tiga teratas mereka. Karena mungkin dua teratasnya quality time sama physical touch. Dimana orang tua yang kaya biasanya nggak ngasih ini ke anaknya dulu ya. Dan membuat Saddam jadi anak yang menyimpang. Bukannya kalau Melo sama Plegi menyimpang, dia nggak kayak gitu. Melo kan jadi suka menyendiri ya. Saddam suka menyendiri, dia lebih suka main sendiri. Kalau di rumah dia cenderung kayak gampang ngambek. Karena dia disuruh ketemu orang, nggak mau, jadi dia ngambek. Itu kan Melo banget kan. Plegi bukannya jadi suka mukul. Well, itu yang buat mungkin Saddam jadi kelihatan jahat sama teman-temannya. Kita ngeliatnya Saddam suka ngebully, ya. Tapi kita nggak tahu sebelum Sherina dimulai, sebelum Sherina masuk sekolah itu, apa sebenarnya Saddam yang suka lakukan pertama hingga akhirnya dia jadi ketua bully di sekolahnya. Mungkin dia mukul si Dudung yang sangat gede dan akhirnya semuanya takut. Akhirnya kayak, oh Saddam dia kuat sekali karena dia mukul Dudung. Padahal mereka masih kecil. Kecil tuh masalah mental. Kalian selama apapun kalian pukul yang paling gede, kalian jadi ketua penguasa. Itulah yang terjadi mungkin sama Saddam. Kenapa dia bisa jadi ketua. Dan akhirnya karena dia orang meloplegi yang menyimpang, yang kurang kasih sayang di rumah, yang harusnya dikasih kasih sayangnya yang tepat, akhirnya dia jadi apa? Jadi bully. Ya, itu pendapat gue. Kenapa? Kalau kita lihat lagi, Saddam emang bukan melokole. Ya, dari Melo-melonya juga meloplegi kan. Saddam bukan melokole, kenapa? Coba dilihat. Waktu saat dia ngambek, apa yang dia lakuin? Waktu ada scene di mana mereka mau ke Bosch, ya itu. Saddam disuruh kayak bawa jaket, tas, pokoknya ada penjaganya, dia harus datang. Dan dia, kalau orang melokole dia akan, atau kole melo dia akan bentak di situ kayak, enggak, aku nggak mau. Tapi Saddam diem, nge-freeze ke kamarnya, ngambek naik ke atas lemari dan ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu. Pokoknya Saddam nggak mau. Lebih kayak gitu. Jadi ya itu yang buat dia emang meloplegi yang manja. Terus kenapa dia jadi bully? Bisa juga gini. Karena bahasa kasih yang sering dikasih adalah pelayanan, kebanyakan dilayani, ngebuat seseorang jadi kelebihan dilayani. Jadi baterai kasihnya berlebihan, dan itu padahal bukan baterai kasih utamanya. Yang buat dia jadi anak manja, butuh dilayani, dan jadi kayak ada adaptif sifat koleris di situ. Kalau nggak dilayani dia nggak suka. Makanya di sekolah dia jadi kelihatan kayak orang koleris. Padahal dia tetap aja meloplegi, ya kan? Dudung sama Icang di depan, dia di belakang sendiri sama teman randomnya yang bahkan bukan temannya dia mungkin.
Dan dia selalu nyuruh duduk sama Ican sih, kayak ya intinya kayak gitu. Sorry, gue kelagian tadi. Gue gak pernah ngedit video jadi ya, you guys know it. Right. Karena kalau Kole sejati ini buat kayak tahu kalian kalau nggak semua anak jahat itu Kole, ya. Sherina yang Kole. Kenapa Sherina Kole? Jelas kuat, keras, dia leadershipnya tinggi, selalu mau take a lead, ya nggak? Dan dia selalu banyak persiapan, makanya dia Kole Melo ya. Dia persiapannya bagus, selalu kemana-mana ada persiapan. Walaupun tadi di Sherina 2 kita dilihatin Sherina lebih gegabah karena Kolenya lebih dominan, lebih gegabah, lebih banyak gerak, ya kan. Kinestetiknya waktu marah dia mukul-mukulin. Kalau dulu dia marah manjat dinding, ya, yang manjat atap, ya kan. Jadi bisa dibilang kayak jangan terkecoh sama film ini. Kalau dari awal kalian mikir, oh Sherina 1 emang Sadam Melo Kole, terus jadi buat jadi Melo Plegi karena beradaptasi. Enggak, pada dasarnya emang Sadam itu Melo Plegi. Jadi kalau kalian punya anak Melo Plegi di rumah, jangan jadikan dia monster. Dan ya pada dasarnya Sadam melakukan itu untuk menarik perhatian biar dia lebih kayak ditemani lah sama orang tuanya. Karena kalau gue lihat-lihat ya, oke, Sadam dilayani, Sadam dikasih semuanya, Sadam dipuji-puji, dipanggil Yayang. Tapi gue nggak lihat scene dia kayak sering dipeluk gitu atau apa. Ya, oke, waktu dia ngambek mamanya deketin, tapi mungkin mamanya lebih sering nyuruh orang lain karena mereka orang kaya, juragan gitu, dan lebih sering nemenin suaminya, maksudnya Pak Ardi Wilaga. Ya kayak gitu sih. Well, itu cuman sedikit pendapat gue tentang Sadam. Kenapa Sadam kayak gitu. Kalian boleh komen di bawah menurut kalian kenapa waktu Sherina 1 dia kelihatan kayak Melo Kole, Sherina 2 dia kelihatan Melo Plegi-nya. Tapi ya jelas sih, menurut gue, pendapat gue emang dia dari awal bukan Melo Kole tapi Melo Plegi. Itu kenapa ada ketertarikan Kole dan Plegi antara Sherina dan Sadam walaupun dua-duanya Melo. Kenapa? Ya kita bisa lihat di Sherina 2 Sadam kabur karena dua-duanya Melo, jadi dua-duanya gengsi untuk ngomong duluan. Dua-duanya susah untuk minta maaf, apalagi Sherina udah Kole Melo, gengsi banget untuk minta maaf, gak akan memulai untuk minta maaf. Itu kelemahan kalian orang Melo sama Melo, banyak dramanya. Ya, kalian bilang orang Sanguin punya drama, kalian juga penuh drama, bros. Dan ya, kalau bisa kalian lihat di scene-scene kayak di Sherina 2, dimana kalau untuk ngelakuin suatu, Derby lebih, maksudnya Sadam lebih kayak tunggu dulu, kita pikirin dulu bersama, dan Sherina langsung fuk. Itu bukan karena Sanguin ya, karena koleris ya, kayak take a lead, dia nggak mau. Dan si Sadam selalu bilang masih aja ya kamu kayak gini, ya maksudnya ya ngelakuin apa-apa tanpa persetujuan Sadam, karena Sherina merasa oke, aku yang Kole, aku duluan, aku pemimpinnya gitu. Kayak Sadam nggak terlalu ikut sertain. Well, jadi itu sih, bros. Well, mungkin itu pendapat gue. Gimana kalian? Komen di bawah. Thank you for watching, bros. Amat, bros. Kalau kalian mau tahu tentang watak karakter film Sherina lainnya kayak Kertarajasa, nggak terlalu penting lah ya, tapi komen aja di bawah. Thank you for watching. Let's go! It's John Balls here! Nah, jalan mana? Ya Allah, hilang hairgelnya, nggak jadi, bros, ya hairgel. Gue siapin hairgel untuk transisi. Bisa hilang loh, gue mah capek banget gue jadi orang Sanguin. Oh ini dia.